Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam hari ini, tanggal 3 Januari di tahun yang baru nih 2024, saya katakan masih selamat tahun baru Bapak Ibu. Saya akan selalu katakan karena masih ini dalam minggu pertama ya, baru berapa hari baru kita masih di hari yang ketiga. Ini kemurahan Tuhan. Biar kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku, pimpin hidupku, langkah demi langkah, untuk hari demi hari kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kita baca firman Tuhan pada malam hari tentang tanda-tanda awal kedatangan Tuhan Yesus. Karena murid Yesus tanya kepada Tuhan, apa tanda-tanda Tuhan kedatangan Tuhan? Nanti kita baca firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 1-14. Seperti halnya tahun 2023 sudah berakhir, mendatang atau memasuki tahun yang baru 2024. 2024 juga sama, nanti akan berakhir. Kalau sudah tanggal 31 Desember 2024 sudah akan berakhir, berarti pula dunia semua akan berakhir. Karena kedatangan Tuhan Yesus, Sang Pencipta, Maha Pencipta, Maha Kuasa. Dia akan datang dengan segala kemuliaannya, Raja segala raja. Bukan sebagai manusia, bukan sebagai bayi lagi, tapi dia akan datang dengan segala kemuliaannya. Dunia akan melihat nanti Yesus adalah Raja segala raja. Dan kita merindu menyambut akan kedatangan Tuhan yang Maha Besar, Maha Mulia, Maha Agung, Maha Sempurna. Oleh karena itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan. Jangan pernah menjadi orang Kristen bandel. Bertobat ya. Jadi hamba-hamba Tuhan semana Tuhan bertobat. Saya juga bertobat. Setiap kita bertobat, tinggalkan kehidupan lama. Hiduplah serupa dengan Kristus, supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Zaman sekarang berjagalah di dalam buku Tabernakel Glory nomor 387. Supaya kita punya kepekaan ya. Jangan kita berfoya-foya ikutin daging, tapi mari kita sungguh-sungguh maju di dalam Kristus. Pikirkan perkara di atas. Milikilah hati yang baik, bukan hati yang benci, dendam, dengki, iri hati. Punya hati yang negatif, buang itu semuanya, saudara. Jangan main-main dengan dosa. Sudah waktunya kita hidup bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Memang ikut Yesus pikul salib, tidak mudah masuk ke surga. Masuk ke surga melalui pintu yang sempit. Lepaskan kedagingan, hawa nafsu dunia. Tinggalkan semua itu. Nggak laku di surga, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan buang itu perkara-perkara kedagingan, tapi hidup bagi kemuliaan Tuhan. Memiliki sifat ilahi, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Dalam Matius 26 ayat 41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Marilah kita ikuti firman Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya.
kebenaran sini sana. Banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus, aku cintai, aku mau setia dan taat melakukan firman-Mu sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku dan hatiku, pikiranku fokus kepada firman-Mu. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku, ya Tuhan. Bangunlah imanku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosa salahku. Aku orang berdosa. Kuduskanlah tubuh, jiwa, dan rohku oleh firman dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hidupku disucikan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus. Engkaulah Bapa-Ku, Juru Selamatku. Aku sungguh cinta akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah bosan sudah mengikuti firman Allah yang saya sampaikan pagi malam. Sudah berlangsung 3 tahun. Ini anugerah Tuhan. Berarti Allah punya maksud dan tujuan ilahi supaya saya bersama Bapak Ibu yang dengan setia ikut Yesus. Berarti ini berjaga dan berdoa karena saya baca firman Tuhan. Saya berdoa kepada Bapak Ibu saudara semua. Kita saling doakan. Bapak Ibu juga doakan saya. Saya juga manusia. Bapak Ibu kita semua adalah manusia, orang berdosa. Tapi kita sudah diangkat menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Kita sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kita sangat meresponi akan kasih karunia Tuhan yang sudah melimpah di dalam kehidupan kita. Kita mau jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan seperti Esau membuang hak kesulungan. Tapi kita mau seperti Yakub di dalam Alkitab yang menerima hak kesulungan dari Tuhan. Keselamatan yang datang dari Tuhan. Seperti Yakub, dia membangun hubungan intim dengan Tuhan di dalam Alkitab yang sudah kita baca. Pada waktu Yakub pergi jauh ya dari orang tuanya pada waktu akan dibunuh Esau. Pada waktu di Betel, dia taruh batu di atas kepala. Batu adalah Kristus. Seperti awal tahun ini,
Saya katakan, mari kita menjadi serupa dengan Kristus. Artinya, Kristus menjadi kepala di dalam kehidupan kita. Serupa dengan Kristus. Jadi Kristus tempatkan di atas segala-galanya. Prioritaskan di atas segala-galanya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga. Seluruh aspek hidup kita. Kristus yang tampil. Yang kita pegang teguh. Di dalam firman Tuhan pegangan kita. Supaya kita kuat. Ya, seperti dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam kekuatan kuasanya. Main. Tidak main-main, saudara. Ya, kalau sudah main-main sembarangan di dalam dunia ini, akan jatuh rontok, saudara. Ingat, saudara, firman Allah katakan, dunia sudah dikuasai si iblis. Tanpa kekuatan Tuhan, tidak seorang pun manusia bertahan, saudara. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ya, kan Adam dan Hawa sudah jatuh. Banyak manusia-manusia jatuh, saudara. Ya, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, rontok, saudara. Oleh itu, mari saya bersama Bapak Ibu tidak pernah diam, tapi kita ikuti firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Udah saatnya kita mau selalu berdoa. Udah saatnya terus kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Yesus. Maka tadi Tuhan katakan dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti pencobaan itu merongrong terus. Siapa yang pencobaan itu? Iblis. Ini berarti berjaga dan berdoa berarti apa? Kita punya hubungan vertikal horizontal dengan Tuhan. Ya, supaya kita tidak jatuh. Kata firman Tuhan tadi kan, roh memang penurut hati, kita merindu dekat sama Tuhan. Tapi ingat, kita daging, kita tidak mau berdoa. Lawan itu, saudara semua. Saya seperti saya nih. Kalau kita daging, tidak mau menyampaikan firman Tuhan doa malam. Enak aja jalan-jalan tuh apa. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang enak-enak juga itu. Ya, saya katakan jangan, saudara. Ya, mari. Saya pernah dengar berita itu, hamba Tuhan nonton bioskop. Terus ditanya, ketemu dengan jemaat itu. Ya, saya dapat informasi seperti itu. Tempo hari, saudara. Katanya, oh ya, saya supaya dapat inspirasi dari Tuhan dengan nonton bioskop. Kok inspirasi dari Tuhan? Mana ada, saudara. Inspirasi dapat dari Tuhan kalau kita berlutut di bawah kaki Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Mari semua para hamba Tuhan, anak Tuhan, saya himbau, ikuti firman Tuhan. Jangan macam-macam, saudara. Jangan ikutin paradigma, ikutin teori lain. Tidak ada teori lain. Tidak ada dalil lain selain sumber kekuatan kita. Hanya firman Tuhan. Jadi tolak ukur kehidupan kerohanian kita. Firman Tuhan atau bukan, itu ada standarnya. Setiap siapapun yang di luar firman Tuhan, gak bisa tolak itu dengan tegas. Saya mau ikuti firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah standar kebenaran. Sumber segala-galanya itu datang dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Kita mau baca urut-urutan malam hari ini, saudara. Matius 24 ayat 1 sampai 14 tentang menjadi tanda awal tentang kedatangan Kristus. Ini merupakan kepekaan buat kita supaya kita mengerti situasi saat ini. Ya, mari kita baca ayat 1 Matius 24. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Oh, saya nangis kalau sudah dekat dengar kata Yesus nih. Saya cintai Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Pokoknya setiap ngomong selalu saya katakan Yesus, Yesus, Yesus. Dia juru selamatku, dia Bapakku. Jadi standar hidupku, Yesus ada dalam firman Tuhan. Haleluya. Bangunan bait Allah akan rontok, saudara. Ayat yang kedua, ia berkata kepada mereka, kamu lihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Kalau terjadi gempa bumi, Bapak Ibu, gereja-gereja yang begitu megah, dibangun begitu bagus, silakan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan lebih setuju membangun rumah Tuhan rohani, jemaat-jemaat. Ya, di dalam pelayanan kejemaatan saya merindu kualitas kehidupan jemaat yang harus kita bangun, saudara. Jangan bersaing para hamba Tuhan. Dengar nih kata-kata saya sebagai hamba Tuhan yang mungkin usia lebih tua dari Bapak Ibu kami. Saya angkat topi kalau hamba Tuhan yang lebih tua dari saya, umur 70 berarti lebih tua dari saya. Tapi bagi hamba Tuhan yang di bawah 67 tahun, di bawah saya, dengar semua, saudara. Supaya Bapak Ibu jangan hamba Tuhan itu berbondong-bondong tarik materi-materi, ya, bangun gereja sebagus-bagusnya, tapi tidak memperhatikan kualitas rohani jemaat. Jangan sampai, saudara. Kan bangunan gereja semua akan runtuh nanti. Terjadi gempa bumi seperti saudara dapat berita, saya dapat berita.
Di Jepang, skala Richter di atas 7. Terjadi tsunami. Kalau nanti di Indonesia terjadi, rontok semua, tidak bangunan sudah akan hancur. Gereja di Gaza waktu ditembak oleh Israel, rontok semuanya. Firman Allah berlaku, semua akan diruntuhkan. Tapi rohani yang kita bangun tidak akan runtuh sampai Yesus datang. Haleluya. Mari kita semua para hamba Tuhan yang saya cintai, semua anak Tuhan yang saya cintai, bangun bait Allah, kehidupan rohani kita. Ini penting. Percuma sudah bangun gereja bagus-bagus, tapi tidak diperhatikan jemaat. Rohaninya tidak diperhatikan, bagaimana sudah dituntut tanggung jawab ini. Keselamatan gedung gereja bukan keselamatan. Yesus datang bukan untuk keselamatan gedung gereja. Yesus lahir untuk kita, untuk jiwa-jiwa, supaya mereka diselamatkan, hidup di dalam kehidupan yang lahir baru. Mati terhadap dosa, dan bangkit balik ke Kristus, dan makin dewasa, dan akan menyambut kedatangan Tuhan. Terus berikutnya, ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Semua dunia akan berakhir, semua akan sudah selesai. Itu peristiwa Ukraina, banyak gedung-gedung hancur sudah. Gaza sudah habis sudah. Ini berita firman, semua akan habis. Dunia akan lenyap. Apa sudah cari? Sudah saya katakan, mari kita cari Yesus untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita menyambut kedatangan Tuhan yang besar. Jangan berbondong-bondong cari dunia salah, saudara. Jangan tergoda oleh iblis, saudara. Ya, mari kita mau dengar-dengaran karena sudah masuk dalam akhir zaman. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kita harus peka, saudara. Ini firman Allah, bukan saya ngomong, ini firman Allah. Lebih bagus kita siap sedia menyongsong hari Tuhan yang besar, daripada saudara lengah nanti. Lalai, jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidur pikirin dunia, tidak tahu kedatangan Tuhan, tidak pekalkan kedatangan, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ikut larut nanti dalam kehancuran dunia. Tapi Bapak Ibu sudah bersama saya, mari kita jadikan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus seperti 5 gadis yang bijaksana. Jawab Yesus ayat keempat kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Hati-hati, sudah banyak ajaran sesat. Jangan sampai sesat di jalan, sudah ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan datang menyesatkan banyak orang. Akan banyak ngaku Yesus, tapi punya Yesus Kristus yang Tuhan yang kita nantikan. Saya adalah hamba Tuhan yang berdosa, tapi dipakai Tuhan menjadi hamba kebenaran. Mari kita katakan, seorang berdosa, tapi dipakai Tuhan menjadi hamba kebenaran. Bukan hamba dosa, tapi hamba Tuhan yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, yang sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus, kebangkitan Kristus. Oleh kelahiran Kristus ada 5. Dibangkitkan oleh kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Yesus ke surga, dan 5 akan kedatangan Yesus kembali. Amin. Kita menyongsong kedatangan Tuhan yang besar. Kamu akan mendengar deru perang, akan kabar-kabar tentang perang, ya. Namun berawal, awas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab itu harus terjadi, tapi belum kesudahan. Memang belum kesudahan, tapi itu merupakan tanda-tanda awal. Perang Ukraina, Rusia masih berlangsung terus. Hamas, Israel, jangan sampai nanti ini bisa merupakan tanda-tanda awal perang dunia. Tuh Inggris akan menyerang lagi Yaman. Semua kan terjadi, sudah. Perang ini berarti ini kegerapan firman Tuhan. Ayat ke-7, sebab bangsa bangkit akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi, berbagai tempat gempa bumi terjadi. Di Jawa Barat terjadi gempa bumi, di Jepang berapa tempat sudah terjadi. Berarti kegerapan firman Tuhan terjadi, sudah, ya. Akan tapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman merupakan awal, karena nanti akan masuk di dalam zaman baru. Yerusalem baru, langit yang baru akan terjadi. Ini firman Allah. Mari kita mau peka, saudara. Kita mau ikuti firman Tuhan. Pada itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Siap-siap, saudara. Karena firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 2. Ya sudah terjadi, saudara. 2 Timotius pasal 2. Ya, ayat 12. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan berita aniaya, sudah akan terjadi, sudah terjadi.
Saya dengar di daerah mana itu, mau Natal aja sudah ditutup, tidak boleh Natal. Ya, banyak sudah antikristus sudah menolak kedatangan Tuhan. Tapi siap sedia saudara ya. Ayat 10. Dan banyak orang kan murtad, dan mereka akan selalu menyerahkan, saling membenci. Lihat, banyak orang murtad, saling membenci sudah, tidak ada kasih Tuhan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Wah, akan terjadi semua firman Allah digenapi. Ayat 12, 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saat ini sudah banyak dingin kasih Tuhan. Banyak orang durhaka. Orang tua bunuh 4 anak kandungnya, istri bunuh suami, udah sudah durhaka. Keadaan dunia sudah kacau balau seperti Sodom dan Gomora. Tinggal tunggu saatnya nanti. GLBT lagi segala macam. Wah, udah, kalau saya lihat dunia sudah kacau balau sudah. Tapi mari kita silakan dunia kacau balau, tapi hidupku, hidup Bapak Ibu standar firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan, ya. Karena apa? Yang 13, orang bertahan sampai kepada kesulitannya akan selamat. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Ikuti standar surgawi. Ikuti standar kebenaran. Selaras dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan 14 yang terakhir. Dan Injil kerajaan akan diberitakan seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesulitan. Amin. Firman Allah sudah diberitakan. Seperti saya memberikan YouTube ini bisa disebarluaskan. Tolong Bapak Ibu bisa sebarluaskan. Berarti Bapak Ibu harus sebarluaskan itu. Ambil bagian di dalam firman Tuhan. Kita mau taat, beritakan tentang Yesus. Karena saya beritakan tentang Yesus. Berita hidup di dalam kebenaran, bertobat. Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Supaya hidup kita serupa dengan Kristus. Sehingga kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa. Ingatlah menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.